Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah atas nikmat hari ini yang Allah berikan kepada kita mulai tadi subuh. Berbahagialah buat teman-teman yang tadi subuh bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian sholat duha. Terus aktivitas hari ini di tempat tugasnya masing-masing, di kampus, di sekolah, di tempat kerja. Dan sore ini sampai malam Allah berikan atau Allah sempurnakan nikmat hari ini dengan insya Allah duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan teman-teman yang istiqomah setiap pekan duduk dalam majelis ilmu akan semakin dikenal oleh para malaikat, terutama malaikat-malaikat yang khusus bertugas mencari majelis-majelis zikir di muka bumi. Saya pernah dulu nyampein hadis, Allah mengutus malaikat-malaikat yang sangat banyak, tugasnya berjalan-jalan di gang-gang, di setiap jalan, di gang, di sepanjang, di setiap negeri untuk mencari majelis-majelis ilmu. Lalu kalau malaikat ini menemukan satu majelis ilmu, maka malaikat ini akan memanggil teman-temannya. Malaikat yang lain dipanggil, berkumpul di majelis itu, kemudian mereka akan membentangkan sayapnya, lalu mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Jadi kalau kita kadang-kadang tuh berharap banget doa dari orang tua, berharap didoain sama orang soleh, kalau duduk dalam majelis ilmu, yang ngedoain kita tuh bukan cuma orang tua, bukan cuma orang soleh, tapi malaikat. Orang tua kita doanya diijabah, padahal orang tua kita manusia yang kadang bisa ngelakuin kesalahan. Tapi Allah mengijabah, apalagi doa ayah nih. Orang soleh doanya juga diijabah, walaupun dia cuma manusia yang kadang juga ngelakuin dosa. Terus kalau orang soleh dengan orang tua yang sama-sama melakukan dosa, doanya diijabah, gimana lagi dengan malaikat yang gak pernah ngelakuin dosa. Jadi yang semangat mencari doa dari para kiai, itu sesuatu yang baik. Dari para ustadz, dari orang soleh, terutama dari orang tua, ayah dan bundanya. Dan mertua kalau ada. Kalau belum ya udah ayah bunda dulu. Sabar ya. Kalau yang rajin minta doa kepada orang-orang yang istimewa, berarti harusnya kita lebih rajin lagi meminta doa dari malaikat. Caranya duduk di dalam majelis ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berdialog dengan malaikat itu. Jadi sekarang nih, kalau kita merujuk ke hadis tersebut, berarti kita coba belajar yakin ada dialog antara Allah dengan malaikat ketika ada majelis ilmu. Apa dialognya? Allah tanya kepada malaikat, wahai para malaikat, apa yang mereka lakukan di situ? Lalu malaikat menjawab dan Allah Maha tahu jawabannya. Mereka sedang berzikir, memuji, menyebut, mengagungkan Engkau ya Allah. Allah lalu bertanya, apakah mereka pernah melihat aku? Kata para malaikat, enggak pernah ya Allah. Kata Allah, gimana kalau mereka melihat aku? Kata malaikat, kalau mereka pernah melihat engkau, pasti mereka akan menghabiskan seluruh usianya untuk berzikir dan mengagungkan engkau. Terus Allah nanya lagi, apa yang mereka minta wahai para malaikat? Kata malaikat, mereka memohon surga di sisimu ya Allah, mengharapkan surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Pasti mereka tidak menginginkan apapun dalam hidup kecuali surga itu.
Allah nanya lagi, apa yang mereka berlindung darinya atau takutkan? Kata malaikat, mereka takut dari azab api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Pasti mereka akan menghabiskan usianya dengan menangis dan berdoa agar terhindar dari azab neraka. Wahai para malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku telah memperkenankan semua harapan dan keinginan mereka. Aku jaminkan untuk mereka surga dan dibebaskan dari api neraka. Ini janji Allah kepada para malaikat. Malaikat mengatakan, amin. Tiba-tiba ada malaikat yang qadarullah ya, kalau bahasa kita nggak sengaja melihat ada orang di situ tidur. Ya Allah, gimana dengan si fulan yang dia itu cuma tidur di dalam majelis itu, nggak sengaja ikut taklim, dia lagi istirahat di masjid, tiba-tiba ada taklim dan dia jadi kebawa di dalam majelis tersebut. Nggak niat ikut taklim, apalagi kalau niat walaupun sama-sama tidur. Niat sih pengen ikut taklim, cuman karena mungkin lelah banget ya, semalaman nggak tidur. Kenapa nggak tidur? Belum bisa melupakan jawaban yang sangat pahit dari calon mertua. Anak saya udah ada calonnya, kan itu berat, nggak bisa tidur semalaman. Nah besoknya dia pengen self-healing, hadir dalam majelis ilmu. Sampai di sini sakinah. Nggak bisa dapat sakinah mawaddah warahmah, dapat sakinah di dalam majelis ilmu. Jadi benar emang, yang masih berstatus gitu, yang masih berstatus sendiri, mungkin salah satu cara untuk kita menjaga ketenangan diri kita, kalau nggak bisa ngelihat wajah pasangan, minimal kita hadir di dalam majelis ilmu. Tapi lebih keren lagi hadirnya berdua sih. Tetap angger ya. Nah, ya Allah tuh ada orang tuh, dia cuman tidur doang di situ, cuman mampir, nggak sengaja dan nggak ada niat pengen cari ilmu. Gimana dengan dia? Kata Allah, dia termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat. Artinya nggak tahu nih, dia dapat apa yang dijanjikan atau sekedar dapat rahmat, tapi tetap dapat kebaikan. Padahal nggak sengaja. Gimana yang sengaja? Gimana yang udah prepare, yang udah diniatin, yang udah kepengen banget datang jauh-jauh, pasti al-jaza wa ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi bahagialah teman-teman yang insya Allah apa yang teman-teman lakuin hari ini akan jadi berita gembira nanti di padang mahsyar. Tiba-tiba kok masuk golongan yang keren banget, wajah-wajah mereka bercahaya. Kenapa saya masuk golongan ini? Kamu adalah golongan yang kedua dari 7 golongan yang dapat naungan Allah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita coba mengambil beberapa booster atau motivasi bukan dari saya, tapi dari seseorang yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin boosternya itu tidak ada di YouTube, nggak ada di Instagram. Tapi followersnya memang banyak sini orang. Cuman dalam bentuk yang berbeda. Kita coba belajar mencari motivasi dan ngebooster hati kita dari sosok Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Yang punya aplikasi Al-Quran, coba buka HP-nya surat 31, surat Luqman. Kisah tentang Luqman di dalam ayat itu disebutin di ayat 12 sampai ayat 19, satu halaman. Surat 31, surat Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19. Kita tilawah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bangga.
Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Sadaqallahul adzim. Teman-teman, kalau kita baca surat ini, nanti kita akan menemukan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari Luqman. Ada di halaman yang tadi kita baca, ayat 12 sampai ayat 19. Itu semuanya isinya nasihat Luqman kepada anaknya. Siapa Luqman? Luqman ini kalau di antara umat Nabi Muhammad mirip dengan Uwais Al-Qarni. Ada ulama yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam. Cuman memang dia bukan nabi, tetapi dia orang soleh yang istimewa. Kan orang soleh itu ada banyak di zaman para nabi. Kayak di zaman Nabi Sulaiman, orang solehnya yang gak terkenal tapi keren siapa? Di zaman Nabi Sulaiman. Hamba Allah yang bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina cuma dengan sekedip mata. Sampai jin ifrit aja butuh waktu beberapa jam kayak kecepatan pesawat. Jadi kalau kata ifrit, wahai Sulaiman, saya bisa bawa singgasana Balqis yang ada di Yaman. Yaman Palestina itu kalau naik pesawat kurang lebih, kalau nggak salah 4 jam. Saya bisa bawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maksud sebelum engkau bangun ini kata ulama tafsir, sebelum rapat selesai. Dan rapat waktu itu kurang lebih ya 2 jam 3 jam lah. Berarti kecepatan ifrit itu kecepatan pesawat. Sebelum rapat selesai, singgasana itu udah ada di hadapan engkau wahai Sulaiman. Terus tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang gak dikenal. Bahkan di Al-Quran juga gak disebutin namanya. Saking gak terkenal. Jadi jangan remehkan orang yang followersnya dikit. Belum tentu yang selebgram lebih soleh dan lebih istimewa daripada yang biasa. Bisa jadi yang orang gak dikenal siapa-siapa, tapi dikenal oleh Allah dan dikenal oleh para malaikat. Kan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala yang nge-like ya setiap postingan kita, dan kalimat like dari Allah itu radhiyallahu an. Itu penting banget tuh. Kalau kita like-nya like manusia, kalau sahabat like-nya like pencipta manusia radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an. Hanan Ataki? Gak ada kan? Gak mungkin juga saya ngaku-ngaku radhiyallahu an, dan gak ada juga orang yang sepakat mengatakan Hanan itu sih radhiyallahu an juga, gak ada kan ya? Berarti belum dapat like dari Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling dapat like dari manusia. Nah, laki-laki yang di zaman Sulaiman juga mirip dengan Luqman, walaupun kalau Luqman disebutin namanya. Di zaman Nabi Isa ada orang kayak gini, di zaman Nabi Daud ada, di zaman Nabi Musa ada, banyak. Di zaman Nabi Musa salah satunya Khidir. Gak terkenal, tapi dia punya kelebihan, sampai selebgram seperti Musa aja belajar kepada Khidir.
Laki-laki ini berdiri mengatakan, "Ya Sulaiman, izinkan saya membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina dalam sekedip mata aja." Sekedip mata dalam bahasa kiasan ini artinya selama jarak antara orang yang datang dari kejauhan belum jelas siapa sampai menjadi jelas. Kurang lebih sekitar 5 menit. Sekejap mata itu bukan satu kedipan mata ya. Tapi bahasa kiasan, kata ulama tafsir, kalau ada yang datang dari jauh tuh, itu siapa ya? Kayak asa kenal gitu. Nah, sampai benar-benar jelas, kira-kira berapa menit kalau dia jalan kaki? Dari orangnya agak-agak asa kenal sampai kenal. Berapa? Sampai 5 menit? Tergantung jalannya ya. Kalau dia jalannya normal, ya paling lama 5 menit lah. Nggak sampai lah, semenit juga udah jelas. Oh ya si Fulan. Walaupun kadang-kadang ada yang dari jauh juga udah ketahuan. Saking kita ngenandain banget ya. Wah dia datang ya ternyata gitu ya. Udah ketahuan. Dari wanginya, wah ada harum tertentu nih. Udah khas gitu teh. Siapa yang wanginya khas di antara sahabat? Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab lewat satu lorong atau satu gang, cewek-cewek Mekah langsung nyari-nyari, mana Mus'ab. Karena parfum yang dipakai Mus'ab itu enggak ada di Mekah. Satu-satunya yang pakai parfum itu cuma Mus'ab. Sampai Mus'ab kalau nyuci baju, orang-orang rebutan pengen nyuci baju Mus'ab biar disatuin dengan baju mereka sehingga aroma wanginya pindah ke baju mereka. Ini sahabat Nabi yang namanya Mus'ab. Selebgram zaman sahabat lah yang paling keren. Nah, laki-laki ini bilang, saya bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina kurang lebih 5 menit. Sehingga akhirnya Sulaiman memberi izin, tiba-tiba singgasana itu sudah ada di depan Sulaiman dengan Balqis-Balqisnya. Nah, ini artinya ada orang yang hebat tapi nggak terkenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Sehingga di sini ada pelajaran apa teman-teman? Ikhlas. Luqman salah satu di antara simbol keikhlasan. Dia hidup di zaman para nabi, tetapi dia tidak dikenal seperti para nabi. Uwais Al-Qarni juga kayak gitu, simbol keikhlasan. Tidak diketahui kehebatannya oleh manusia, tapi diketahui kesolehan, kehebatan, keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah lah yang mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kehebatan Uwais kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu sahabat Nabi mencari Uwais, ketahuanlah oleh orang banyak bahwa Uwais itu bukan orang biasa, orang istimewa. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita ngelakuin satu kebaikan, terus nggak ada yang lihat. Justru ketika kita mengharapkan apresiasi dari manusia, maka kita kehilangan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pilih. Kadang-kadang kita harus milih di hati kita nih. Mencari penghargaan dari Allah, mencari nilai di mata Allah, atau mencari poin di mata manusia. Rating siapa yang kita cari? Like siapa yang kita harapin nih? Like dari Allah atau like dari manusia? Ini soal hati ya, bukan soal gimana kita memposting sesuatu. Kadang-kadang secara zahir kita emang ngeposting sesuatu yang buat manusia nge-like. Tapi bukan itu yang kita cari. Ini masalah apa yang diharapin oleh hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi putus asa, berkecil hati, merasa kayak nelangsa gitu. Kalau ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak tahu. Ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak menghargai. Ada kebaikan yang kita lakuin, malah orang menafikan gitu, mengingkari. Karena Allah Subhanahu wa taala alimun, syahidun. Allah maha tahu, Allah maha menyaksikan, Allah maha basir, maha melihat. Dan gak ada yang sia-sia. Sehingga akhirnya Allah mengisahkan kisah laki-laki itu di zaman Sulaiman. Dikisahkan juga nanti laki-laki di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan juga laki-laki di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak banget nih orang-orang kayak gini. Termasuk yang kalau kita baca surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada kan ayat gitu ya? Datanglah seorang laki-laki dari tengah kota, berjalan terburu-buru, pengen menyelamatkan para nabi yang lagi mau dibunuh oleh Bani Israel. Siapa laki-laki itu? Gak ada namanya. Kalaupun ada, tebakan dari para ulama Habib An-Najjar. Tapi itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Hanya
interpretasi ulama, entah benar entah enggak. Al-Quran sendiri nggak nyebutin namanya, tapi Allah menyebutkan kisahnya. Ini berarti orang istimewa. Gitu juga dengan istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun ada namanya di Al-Quran? Nggak ada. Yang ada Imratu Fir'aun, istri Fir'aun. Kenapa disebutin namanya, disebutin kisahnya? Karena dia istimewa. Walaupun orang tidak menyebut-nyebut nama dia seperti menyebut-nyebut nama Musa atau Harun. Gitu juga dengan Uwais Al-Qarni. Uwais itu kalau menurut saya ikhlasnya udah teruji banget. Dia menghilang gara-gara dipuji. Kalau kita kan menghilang gara-gara dicela ya. Pundung kan. Coba kalau misalnya kita dalam sebuah organisasi nih. Kita udah habis-habisan, nggak dihargai. Akhirnya pundung kan, left group. Saya pengen kita sekali-kali coba nih ya. Left group gara-gara dipuji. Bisa nggak tuh? Dia left group loh, ada masalah apa ya? Dijapri sama teman-teman kita. Loh kenapa left group ada masalah? Kita ada sikap yang nggak berkenan? Enggak, saya nggak suka dipuji-puji. Left group. Gara-gara dipuji left group. Ini Masya Allah nih karena kemarin kita karena ditraktirin atau apalah gitu-gitu banyak disebutin kebaikan-kebaikan yang kita baru lakuin. Kita nggak nyaman, akhirnya left group. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni loh teman-teman. Kan awalnya dia nggak terkenal sama sekali nih. Nabi yang nge-mention tentang dia kepada Umar. Kata Nabi, ya Umar, kalau nanti kamu punya kesempatan, carilah laki-laki dari Yaman namanya Uwais. Dia tinggal di sebuah desa namanya Qaran, sehingga disebut Uwais Al-Qarani. Kayak kita, Hanan Al-Antapani, tinggal di Antapani kan jadi. Uwais Al-Qarani, tinggal di Qaran. Dan dia punya ciri-ciri khasnya itu di perutnya ada bekas penyakit kulit yang gak sembuh. Karena dulu seluruh tubuhnya berpenyakit, dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit kulit saya, tapi sisakan sedikit di bagian perut, biar saya selalu ingat nikmat-Mu ya Allah. Allah sembuhkan persis kayak diminta oleh Uwais. Kita kan kalau berdoa jarang persis banget ya di ijabah ya, karena doa kita kurang bagus mungkin, Allah memberikan yang lebih baik. Kalau Uwais, gimana dia minta gitu Allah kasih, saking luar biasanya Uwais. Nah cari dia Uwais. Kalau ketemu dia, nah ini ada sesuatu yang istimewa banget nih. Kata Rasul, mintalah doa dari Uwais. Doa Uwais enggak ditolak oleh Allah. Umar disuruh minta doa kepada Uwais. Padahal seluruh ulama sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Enggak ada ulama yang bilang Uwais lebih utama daripada Umar. Semua sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Pertama generasinya sahabat, Uwais tabi'in. Sahabat lebih baik daripada tabi'in. Khairun nas. Mana sih hadisnya? Sebaik-baik generasi, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah generasi aku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. Artinya sahabat lebih baik daripada tabi'in. Tapi yang lebih baik ini disuruh minta doa kepada orang yang di bawahnya, Uwais. Berarti ada yang istimewa pada Uwais yang enggak ada pada Umar. Tapi secara umum Umar lebih istimewa daripada Uwais. Kayak Musa dengan Khidir. Secara umum Musa lebih utama daripada Khidir. Tapi ada satu hal yang Khidir punya, Musa nggak punya. Kan selalu gitu ya, nggak ada manusia yang sempurna di segala bidang. Akhirnya Umar nyari Uwais, kita tahu ceritanya orang-orang meremehkan Uwais. Ngapain sih Amirul Mukminin, presiden kok nyari orang kayak Uwais gitu, penjaga ternak jamaah haji dari Yaman. Oh kalian nggak tahu siapa Uwais, kalau kalian tahu kalian nggak akan ngomong kayak gitu, pasti langsung sekarang juga kalian following. Kata Umar. Akhirnya Umar nyari di daerah Arafah, di padang Arafah, ketemu laki-laki yang lagi jaga ternak-ternak jamaah haji Yaman. Ternyata itu Uwais. Ketemu minta doa dari Uwais, baru orang-orang tahu ternyata Uwais itu orang yang dimention sama Nabi. Gak ada satupun tabi'in yang dimention sama Nabi dengan namanya. Ada yang dimention sama Nabi tapi tidak dengan namanya. Kayak misalnya Muhammad Al-Fatih, itu kan dimention sama Nabi ya. Nanti akan muncul satu pasukan terbaik, sebaik-baik amir-amirnya dan seterusnya lah, hadis secara umum. Tapi nggak disebut namanya Muhammad, nama belakangnya Al-Fatih nggak disebut. Cuma disebut negerinya Konstantinia atau Konstantinopel. Uwais disebut namanya, disebut ciri-cirinya, disebut nama desanya, disebut keistimewaannya. Baru orang-orang mulai tahu, mulailah berbondong-bondong datang ke Uwais. Uwais, yang tadi berangkat Uwais bawa ternak, sekarang pulang Uwais diarak. Bayangin, tadi berangkat dari Yaman ke Mekah,
Uwais yang bawa ternak-ternak mereka di belakang. Sekarang pas pulang ke Yaman, Uwais diarak ramai-ramai. Uwais kayak juara gitu, champion. Untung gak pakai you are the champion gitu ya pulang. Pulang Uwais tuh sebagai tokoh luar biasa. Sampai di Yaman orang-orang udah menanti kedatangan Uwais. Karena berita tentang Uwais itu udah sampai di Yaman. Udah banyak banget orang yang nunggu-nunggu kedatangan Uwais. Pas Uwais datang, di sepanjang jalan masuk gerbang Yaman itu orang menunggu-nunggu Uwais. Seolah-olah kayak Nabi baru hijrah. Tola'al badru alaina. Wah rame aja. Uwais jadi gak nyaman diperlakukan kayak gitu. Kalau kita kan senang. Uwais keren juga nih. Di apa gitu ya. Uwais gak nyaman diperlakukan gitu. Ini istimewanya Uwais. Akhirnya dia left. Baru masuk ke rumah orang-orang udah pada ngantri. Terus udah ada panitia, entah siapa yang bikin, mungkin RT RW langsung bentuk panitia gitu kan. Daftar, ngapain? Minta doa. Yang jomblo datang ke Uwais pulang nikah. Enak juga ya di zaman Uwais ya, tinggal minta. Uwais, saya mau minta doa apa? Saya mau nikah, ini orangnya. Jadi bukan ke dukun, bawa aja fotonya sekalian, ini orangnya. Kalau ke dukun kan bawa foto, bawa rambut ya. Ke Uwais bawa foto aja. Nih Instagramnya. Oh ya, ntar saya following dulu ya. Bahaya. Nah udah gitu orang berbondong-bondong pengen minta doa dari Uwais. Uwais menghilang. Raib aja gak tahu kemana. Left. Gak mau dipuji-puji, gak mau dihormati, gak mau dipuja, gak mau jadi selebgram. Hilang. Ketemu-ketemu. Kalau gak salah di Basroh. Ada seseorang yang lagi musafir. Terus mampir di sebuah rest area. Istirahat, ngelihat seorang laki-laki lagi berzikir di sebelah sungai gitu. Pas ditanya, nama Anda siapa? Uwais. Uwais yang mana nih? Dari mana asalnya? Dari Yaman. Yaman di mana? Dari desa Koron. Oh ini Uwais Al-Qarani, rame lagi berbondong-bondong orang mampir di rest area itu. Tiba-tiba rest area 97 itu, wah rame aja. Wah semua orang pada mampir. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta jangan lupa mampir di situ ya gitu modelnya. Semua mampir di tempat Uwais tinggal. Raib lagi. Gak mau banget sama sekali dipuja sama manusia. Raib, hilang, ketemu-ketemu. Dalam satu peperangan kaum muslimin, di zaman Umar bin Khattab, ketemu Uwais di antara para syuhada. Sudah meninggal dunia, habis berjihad, syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, ini orang yang luar biasa, gak terkenal, gak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu dan memberitahu kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu. Gitu juga Luqman, kurang lebih seperti itu. Cuman di zaman yang berbeda. Menurut saya selalu ada orang kayak gitu di setiap zaman. Cuman kalau dulu dimention di Al-Quran, kalau sekarang kita harus cari sendiri. Jangan selalu berpikir bahwa orang yang kita anggap biasa-biasa aja, itu orang yang memang benar-benar biasa. Enggak, belum tentu. Kadang kita ngeremehin orang tua kita. Kadang kita ngeremehin pasangan kita. Padahal mungkin dia lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang selama ini kita puja-puja. Kayak ada orang yang baru hijrah misalnya. Dia muja ustadznya banget. Sampai ketika orang tuanya ngasih nasihat, dia gak mau dengar. Ayah tahu apa, mak tahu apa gitu. Belum tentu orang tua kita yang gak tahu banyak tentang agama, berarti dia bukan siapa-siapa di mata Allah. Mungkin kelebihan dia bukan ilmu agama. Kelebihan dia bukan ceramah. Kelebihan dia bukan dakwah. Tapi kelebihan dia adalah sabar dan tulus banget mendidik, membesarkan, mengandung, menyusui kita sejak kita kecil. Dan itu sesuatu yang istimewa. Berarti kita punya Uwais di rumah kita masing-masing. Kita punya Uwais, atau dalam bahasa lain punya Luqman, punya laki-laki di zaman Sulaiman itu di rumah kita masing-masing. Atau di kampung kita juga ada mungkin ustadz atau kiai ajengan yang mungkin gak terkenal. Dia cuma ngajar-ngaji anak-anak di kampung. Saya kenal beberapa orang di situ kayak gitu di daerah Cianjur Pedalaman. Beliau yang menanggung biaya listrik musola yang beliau ngajar. Anak-anak itu belajar ke beliau gratis, terus biaya listrik setiap bulan beliau yang tanggung. Dari hasil panen beliau yang memang pas-pasan gak terlalu banyak. Ini orang luar biasa, gak ada yang kenal sama beliau. Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan saya kenal beliau, saya tahu oh ini Uwais di zaman ini nih, salah satunya nih. Orang-orang kayak gini, kalau kita ketemu, jangan sia-siakan kesempatan, langsung minta doa. Kayak tadi, pengen ketemu Uwais karena statusnya masih sendiri, ada Uwais di zaman kita. Siapa? Ayah kita mungkin? Siapa? Seorang kiai yang tidak terkenal, kiai biasa aja, tetapi justru karena dia biasa aja, Allah lebih mencintai dia mungkin. Karena keikhlasan dan kerendahan hatinya. Luqman kurang lebih seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Luqman. Kan Allah itu
eh, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu mengangkat derajat siapa yang Dia kehendaki dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Yang sangat terkenal Allah rendahkan kayak Fir'aun, Namrud, Haman, Qarun, Allah rendahkan. Yang enggak terkenal Allah tinggikan seperti Luqman salah satunya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah kasih kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Makanya kalau kita ngelakuin satu amal mencari ridha Allah, mencari rating atau poin like dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau Allah memberikan izzah, kemuliaan, enggak ada manusia yang bisa merendahkan kita. Allah yang mengangkat. Kan banyak banget orang-orang yang di zaman kita lihat kayak selebriti-selebriti yang dulunya bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi terkenal gitu, yang dulunya ngamen di jalan tiba-tiba masuk TV, masuk dapur rekaman, jadi punya banyak album, terkenal kemana-mana, dipuji-puji sampai dia bikin lagu, dulu saya bukan siapa-siapa, saya dulu dihina, sekarang saya dipuja, gitu-gitu deh. Banyak kan kisah yang kayak gitu kan ya, kayak misalnya di komik itu Dodit, yang orang anggap siapa sih orang kayak gini, kayak apa misalnya autis apa, ternyata orang kayak gitu yang kayak lempeng gitu, kayak sadis ya, bikin orang ketawa tapi dia gak ketawa, kan sadis tuh. Ternyata malah diangkat misalnya sisi popularitasnya, Allahu a'lam tentang sisi keistimewaannya, yang jelas popularitasnya diangkat. Allah punya banyak cara, sehingga kita gak perlu iri, dengki dalam urusan-urusan kayak ginilah. Kalau mau, kan kita tuh, kenapa sih kita memamerkan amal soleh kita atau kebaikan kita? Biar dipuji orang. Padahal ketika kita memamerkan, orang malah gak memuji. Ketika kita riya, kita sombong, orang malah gak menghargai kita. Kalau kita pengen dihargai, mendingan kita mencari perhatian Allah, capernya ke Allah gitu. Karena kalau Allah udah berkenan kepada kita, akan Allah angkat. Dan kalau Allah angkat, gak ada yang bisa merendahkan. Itu kan yang dikatakan Nabi kepada Ibnu Abbas. Ketika Nabi lagi boncengan sama Ibnu Abbas, mungkin lagi kemana gitu, lagi ke pasar berdua sama Ibnu Abbas boncengan. Ibnu Abbas di belakang. Nabi bilang, ya gulam, anakku, ihfazillah, yahfazka. Yang perlu kamu jaga itu Allah, bukan manusia. Jadi jaga perasaan Allah. Kalau kita menjaga perasaan manusia, karena Allah. Kayak misalnya, jaga perasaan orang tua, karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan guru karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan teman karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan mantan karena Allah yang nyuruh. Jangan sampai kita merusak hubungan mantan kita yang udah halal tentang cerita-cerita masa lalu. Kita mention foto-foto masa lalu, gak boleh. Malah mantan itu kalau boleh berdusta, dia memang boleh berdusta. Kan salah satu dusta di antara 3 dusta yang dibolehin kan, dusta tentang mantan kan ya. Gitu kan hadisnya. 3 tempat boleh berdusta. 1 dusta dalam peperangan. Perang mah gak boleh jujur-jujur amat. Taktik kami gini loh, strategi kami gini. Nggak kasih tahu ke Israel, gak boleh. Karena jelas-jelas ini peperangan antara penjajahan Israel dengan bangsa Palestina misalnya. Kayak kita dulu ke Belanda, gak boleh. Kedua, dusta untuk mendamaikan 2 orang yang pengen bunuh-bunuhan. Wah, dia ngomongin saya jelek-jelek. Enggak, saya tahu dia banget, dia enggak ngomongin tentang kamu jelek-jelek. Justru tentang yang baik-baik dia omongin. Masa sih? Iya benar, saya jadi saksinya. Padahal enggak. Boleh berdusta kayak gitu. Jangan jadi justru kita sebagai provokator. Ada 2 orang nih, rame di grup. Akhirnya kita japri, sebetulnya maksud dia enggak kayak gitu. Walaupun kita tahu gitu banget sih maksudnya. Kita berdusta. Soalnya pas aku ketemu sama dia ya, dia sebetulnya muji-muji kamu loh. Dia nyebutin kebaikan-kebaikan kamu. Padahal gak pernah kayak gitu. Ini dusta. Demi mendamaikan. Selama tidak berlebihan. Yang ketiga, dusta tentang masa lalu. Dengan niat bukan pengen balikan lagi. Niatnya pengen ngelupain dan taubat. Gak boleh cerita. Itu tahu gak mantan gue ada berapa? Ngomong ke pasangan, wah bahaya itu. Langsung talak 3 ya. Nah, ini, tadi kenapa jadi bab ini ya? Tadi ngomongin siapa tadi teh? Luqman? Aduh, Uwais.
Ya gitu deh pokoknya. Jadi intinya adalah, oh iya benar, ngomongin cari perhatian. Ibnu Abbas ya. Yang perlu kita jaga, perasaan Allah bukan perasaan makhluk. Kecuali perasaan makhluk ini memang Allah yang nyuruh. Kita jaga tuh perasaannya. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita jaga perasaan Allah, kita nggak pernah ngecewain Allah. Allah nggak bakalan ngecewain kita, nggak mungkin. Jadi kalau kita sering kecewa, ini karena kita sering ngecewain Allah juga nih. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi jangan ngecewain Allah, ya Allah saya tidak akan mengecewakan engkau. Allah nggak akan mungkin ngecewain kita. Mustahil. Manusia aja ada yang kayak gitu, nggak mau ngecewain kita karena kita nggak pernah ngecewain dia. Dia jaga banget tuh nama baik kita atau amanah kita, kepercayaan kita dia jaga banget. Apalagi Allah, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah menyertaimu kemanapun kamu pergi. Kalau ada manusia pengen menjatuhkan kamu nggak akan jatuh kecuali dengan izin Allah. Ada manusia yang pengen mengangkat kamu tidak akan menjadi terangkat, menjadi lebih mulia kecuali dengan seizin Allah. Jadi kalau kita kadang-kadang ada cemburu dan itu manusiawi, sifat dasar kita. Cemburu ngelihat ada orang lain yang mungkin kayak lebih diapresiasi dari kita. Nah caranya jangan menghalangi dia, jangan ngejelek-jelekin dia, malah makin jelek kitanya. Jangan juga memamerkan kebaikan kita. Caranya gimana? Ya udah, caper aja ke Allah yang maha meninggikan derajat hamba-hambanya. Lakuin lagi kebaikan yang banyak. Gak apa-apa manusia gak tahu. Makin manusia gak tahu, makin Allah senang tuh. Akhirnya Allah angkat. Dan itulah yang terjadi kepada Luqman. Itu yang terjadi kepada Uwais. Itu yang terjadi kepada hamba-hamba yang tidak dikenal namanya. Jadi pelajaran pertama dari Luqman, belajar ikhlas. Orang ikhlas itu gak akan rugi. Kalau kita berpikir, oh gara-gara saya ikhlas gak ada yang tahu, saya jadi kayak gini nih. Enggak. Karena Allah maha tahu. Kecuali kita berdagangnya bukan dengan Allah, transaksinya dengan manusia. Tapi bukan berarti ketika seseorang mensyiarkan satu kebaikan itu dia gak ikhlas ya. Ini bukan untuk menjudge orang lain. Lagi-lagi taklim saya selalu ada catatan kita belajar untuk memperbaiki diri. Bukan belajar untuk memperbaiki orang lain. Sehingga ketika kita mendapatkan satu ilmu, jangan pakai untuk jadi kaca pembesar, pakai untuk jadi cermin. Jangan pernah mengambil ilmu dari satu taklim untuk jadi kaca pembesar, melihat kekurangan orang lain. Tapi jadikan itu cermin untuk melihat kekurangan diri kita. Kalau ada orang lain yang mentampakkan satu amal solih, kita husnuzon. Oh berarti niat dia pengen syiar. Sehingga dengan syiar ada yang niru, akhirnya dia dapat pahala dari orang yang meniru, kan gitu kan ya. Tapi kalau kita, tinggal kita yang paling tahu isi hati kita. Kalau riya, kita istighfar. Kalau syiar, kita lanjutkan. Kita hanya perlu introspeksi diri. Ini riya apa syiar ya? Ini karena Allah atau karena manusia? Kita lebih tahu. Tapi kalau orang lain, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan yang baik. Oh mungkin. Kayak misalnya terakhir dalam 2 tahun terakhir, walaupun bukan cuma satu orang, ini salah satunya nih, Muzammil mensyiarkan tilawah Al-Quran diposting di Instagram. Tilawah Al-Quran itu santai, bisa tilawah sambil main, sambil ngapain, sambil termasuk lagi sholat gitu ya. Dengan pakaian yang biasa aja, terus anak ITB. Syiar nih, akhirnya alhamdulillah banyak juga anak-anak SMA lagi istirahat di sekolahnya, baca Quran, posting juga. Sampai terakhir ada siapa tuh yang gimbal ya baca Quran gimbal, anaknya kayak reggae banget lah, anak reggae tapi tilawahnya keren gitu kan ya. Ini berkembang terus nih trennya. Berarti kalau niat Muzammil dulu adalah syiar, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik, maka dia dapat pahala dari orang yang mencontohinya tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya juga, dulu mungkin kita ngelakuin satu keburukan ditiru oleh orang lain. Berarti kita juga mendapatkan dosa dari orang yang meniru tanpa mengurangi dosa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi enggak menjudge orang lain. Cuman untuk diri kita harus hati-hati. Kadang-kadang awalnya sih syiar. Tapi lama-lama syiar plus riya. Kayak mau ngaji. Ngaji pas ngaji di rumah biasa-biasa aja. Pas ngaji di halte dibagus-bagusin. Kenapa? Biar jadi syiar kan. Mudah-mudahan gara-gara saya ngaji di halte keluarin Quran. Padahal nggak pakai Quran juga, pakai HP juga bisa kan.
Tapi kalau HP kan nggak ketahuan lagi ngaji, bisa aja lagi chat gitu. Sengaja dia HP ada sih aplikasi mushaf tapi dia keluarin Quran, ngaji gitu. Niat awalnya syiar, biar ditiru sama yang lain. Ternyata orang-orang pada ngelihat ke arah dia, dibagus-bagusin bacaannya. Alhamdulillah nih, pas udah ditiru, rame orang yang kayak gitu. Halte-halte mulai banyak yang ngaji, dia ngomong dalam hatinya, ini gua yang pertama ngelakuin. Tuh kan? Ini nih, ujiannya sih di situ. Bukan gara-gara itu kita jadi nggak bersyiar. Itu godaan setan juga tuh. Lo nggak usah beramal soleh daripada riya. Itu setan gitu juga tuh. Lo mending kalau ngaji biasa-biasa aja deh daripada ntar dibilang suaranya bagus. Oh iya ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kenapa ngajinya gitu? Takut riya. Enggak gitu-gitu amat sih. Itu juga jebakan setan. Dah, udah ngajinya biasa-biasa aja, ada yang ngajinya bagus. Kayak dia doang yang bisa ngaji bagus. Gua sebetulnya bisa, tapi gua mah ikhlas. Riya juga kan ya? Sama aja sebetulnya. Makanya islahul qulub, tazkiyatun nufus, perbaiki hati kita. Mungkin pembahasan tentang Luqman ini akan kita coba bahas dalam beberapa pertemuan ke depan. Malam ini kita coba fokus dulu dari sisi sosok Luqmanul Hakim yang sangat sederhana, yang bahkan bisa dibilang orang yang khafi. Jadi di antara hamba yang Allah sayang banget, spesial banget di sisi Allah itu taqi, khafi, terus apa lagi gitu. Salah satunya khafi. Khafi itu artinya dia itu enggak mau terkenal. Walaupun terkenal itu bukan sesuatu yang negatif. Karena banyak juga sahabat justru karena ketenarannya maka efek kebaikannya lebih viral. Tapi ada orang yang memang memilih enggak mau terkenal. Kalau sahabat Nabi yang kayak gini siapa? Nanti teman-teman bisa cari cerita tentang dia. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar tuh gitu banget tuh. Gak mau dia sama sekali tuh orangnya tuh gak mau kalau dipuji atau terlihat agak sedikit menikmati dunia itu gak mau banget. Padahal menikmati dunia itu gak dilarang dalam agama. Tapi dia memilih jalannya sendiri yang memang pengen khafi banget, pengen uzlah, pengen menyendiri gitu. Itulah Luqman. Dia gak menjadi orang yang tampil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Makanya bukan berarti kita gak boleh tampil sama sekali, enggak. Kadang seorang mukmin harus menampilkan kebaikan agamanya supaya orang-orang menghargai agama Allah. Kayak Utsman bin Affan. Utsman itu kan orangnya menampilkan ya satu yang baik-baik dari agama, kayak penampilan menariknya, dia pakai jubah yang khas gitu milik Utsman, nggak mungkin ketukar sama yang lain karena nggak standar jubahnya. Sendalnya tuh pasti bukan sendal jepit, pasti sendalnya itu sibetiyah, bukan naal. Kalau naal semua sahabat pakai naal, tapi kalau yang sibetiyah cuma beberapa orang yang pakai sendal dengan merek sibetiyah. Nah itu salah satunya Utsman. Sehingga kalau Utsman jalan, orang-orang pada ngelihat, wah penampilan Utsman. Terus pas Utsman ketemu Nabi memperlakukan Utsman beda sama sahabat yang lainnya. Ketemu sahabat lain Nabi biasa-biasa aja, bajunya nggak terlalu rapi, nggak apa-apa. Tapi giliran yang datang Utsman, Nabi rapi-rapi langsung, udah rapi baru Utsman boleh masuk. Jadi boleh terkenal, boleh tampil, boleh syiar, tapi kita lagi bukan belajar tentang bab itu. Kita lagi belajar bab kadang memang ada kondisi yang kita harus menahan diri walaupun gak diketahui orang. Ada kondisi di mana kita lagi belajar ikhlas, bukan belajar syiar. Syiar itu gampang. Malah kalau kita udah terlatih dengan ikhlas, kita syiar itu lebih keren lagi. Tapi kalau belum terlatih dengan ikhlas, syiar itu bisa jadi jebakan buat diri kita sendiri. Makanya ngomongin syiar itu gampang, semua orang bisa ngelakuin. Tapi ikhlas dalam syiar ini susah banget nih, luar biasa. Kadang-kadang kan keikhlasan kita itu bukan di awal rusaknya, tapi di tengah atau di akhir. Di awal kita tuh udah ikhlas banget. Di tengah ada masalah sama teman-teman kita, mulai kecewa. Tahu gini saya nggak akan ikut, tahu gini saya nggak akan bantu, tahu gini. Kan mulai terganggu nih keikhlasan kita di tengah. Atau kadang-kadang nggak di tengah, di akhir. Pas udah beres, udah selesai semuanya, udah sukses acaranya, ternyata ada teman-teman yang mungkin qadarullah dengan takdir Allah dia muncul di media. Mungkin dia dipuji-puji sama teman-teman yang lain. Tiba-tiba dia dapat jabatan
dijadikan sebagai calon ketua organisasi. Dan kita yang habis-habisan gak ada yang menghargai. Di situ mulai jadi godaan buat kita riya. Kalian tahu gak acara ini siapa di baliknya? Mulai kepancing. Atau ada yang ngecewain kita nih. Kita udah ngelakuin satu kebaikan, ikhlas banget nih awalnya. Saya bantu dia karena Allah di awal. Di tengah gak apa-apa. Ternyata yang kita bantu itu gak selesai urusannya. Kita tambahin bantuannya, gak apa-apa karena Allah. Di tengah masih ikhlas. Di akhir masih ikhlas. Alhamdulillah dia udah sukses sekarang. Kita ikhlas. Gak mau nyebut-nyebut kepada siapapun. Tapi setelah beberapa tahun, kita suatu saat butuh dia. Pas kita butuh dia gak mau bantu kita. Padahal dia bisa membantu kita waktu itu. Mulailah keikhlasan kita terganggu. Mulai kepancing nih. Kayaknya dia lupa ya. Siapa dulu yang membantu dia awal-awal ketika baru merantau. Ketika dia masih kuliah. Semuanya saya biayai keluar satu-satu. Semua yang disebutin itu gugur pahalanya di sisi Allah. Jadi keikhlasannya gak keganggu di awal, gak di tengah, gak di akhir. Tapi sometime, suatu saat nanti entah kapan-kapan gitu. Bisa aja setelah bertahun-tahun baru keganggu keikhlasannya. Habislah pahala yang selama ini udah kecatat di tabungan amal kita hilang lagi tiba-tiba. Dihack sama riya. Ini yang terjadi. Luqmanul Hakim istimewanya di bab itu teman-teman. Dia gak istimewa di bagian ilmu yang banyak, enggak. Dia gak istimewa dari fisiknya yang kuat. Malah dia orangnya pendek, kulit hitam dari Ethiopia. Kampungnya Bilal bin Rabah. Ada Bilal, ada Wahsy, ada Luqman, ada An-Najasyi. Itu orang-orang Ethiopia. Orang hitam, pendek, budak pula yang diperjualbelikan. Dan ketika dia jadi budak, bukan budak kan budak itu punya banyak kerjaan nih. Ada budak yang memang dibeli untuk jadi tentara bayaran. Berarti badannya bagus, tangguh nih. Kalau Luqman, dia budak yang kerjanya ngapain? Kerjanya ada yang bilang najjar. Kerjanya itu bantu-bantu tuannya untuk bikin kayak meja tukang kayu lah. Tapi ada juga ulama yang bilang dia bukan najjar. Dia itu yang jagain ternak. Kayak siapa tadi? Uwais. Berarti kan secara fisik enggak banget nih. Enggak good looking gitu. Tetapi karena dia punya keikhlasan, itulah keistimewaannya. Jadi benar hadis Nabi. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian. Allah tidak melihat kepada harta kalian. Allah tidak melihat kepada status atau pekerjaan kalian. Allah melihat kepada hati kalian. Kalau kita pengen jadi hamba yang istimewa, milikilah hati yang istimewa. Tidak masalah punya fisik yang istimewa, kita latih, kita rawat. Punya harta yang istimewa, berlimpah. Punya pekerjaan dan status sosial yang istimewa, kerjaannya keren, menghasilkan uang yang banyak, gak apa-apa. Tapi itu semuanya jadi tidak bernilai kalau hatinya gak istimewa. Sebaliknya, fisiknya biasa-biasa aja, hartanya malah kurang, apalagi malah bukan pas-pasan, malah kurang. Terus status sosialnya cuma budak, kalau hatinya istimewa, Allah angkat tuh. Jadi yang kita coba pelajari, gimana punya hati yang istimewa. Hati yang istimewa itu kalau beramal ikhlas. Kalau ke manusia itu pemaaf. Kalau ke manusia itu rahmah, kasihan, gampang kasihan sama orang lain. Duh kasihan ya. Kalau orang sering kayak gitu tuh, hatinya mulai istimewa. Jangan bilang, lu kok lemah banget sih, gampang kasihan, gampang maafin. Jadi orang gak punya prinsip. Enggak, dia orang yang istimewa justru. Yang susah maafin itu yang sebetulnya yang gak istimewa. Kalau dibilang, lo gampangan banget sih jadi orang, lo kok lemah banget sih jadi orang, mau aja digitu-gituin sama teman lo. Enggak, justru dia itu istimewa, punya hati yang spesial. Gampang kasihan sama orang lain, gampang gak tegaan, pengen ngasih ke orang lain itu lebih dari haknya. Wafa, milikilah hati yang istimewa. Toh di zaman Nabi juga ada sahabat yang kayak gitu banget tuh. Yang saya sering mention tentang beliau. Sahabat yang ibadahnya biasa-biasa aja. Cuma standar lah salat wajib, gak ada yang sunnah yang istimewa. Terus sedekahnya biasa-biasa aja, cuman bahkan gak bisa berzakat karena bukan orang kaya. Jihad biasa-biasa aja, bukan mujahid yang keren kayak Khalid bin Walid. Terus keistimewaannya apa? Sampai Nabi bilang dia itu ahli surga. Kenapa? Karena dia hatinya bersih. Dia tuh gak pernah dengki sama orang lain. Saya pernah bawa umroh jamaah sekitar 30 orang, satu rombongan. Macam-macam kan jamaah teh. Ada yang kaya raya umrohnya 3 bulan sekali. Ada yang setahun bisa umroh sampai 6 kali.
sampai 7 kali gitu. Umroh kayak ke pasar baru. Bete umroh gitu. Lagi bete sama suami daftar umroh. Gitu banget. Daftar umroh gara-gara bete sama suami. Saking kayaknya nih. Ada yang umrohnya tuh karena memang nabung sekian lama. Ada yang umrohnya itu diumrohin. Jadi kayak surprise banget, hadiah banget buat dia. Gak pernah kepikiran bisa umroh. Dari sekian banyak jamaah, ada satu orang bapak-bapak yang menarik perhatian saya. Beliau baru pertama umroh, orang kampung di pelosok Garut apa Tasik gitu. Terus orangnya udah tua, petani. Setiap hari beliau kalau ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. Pergi ke sawah itu jaraknya 5 kilo, berarti pulang balik sehari 10 kilo, setiap hari. Makanya tawafnya paling getol tuh. Yang lain tawaf sehari sekali, beliau bisa beberapa kali. Asal sholat jamaah, tawaf. Nah ini, bapak ini orangnya sederhana banget. Bukan orang yang mungkin secara educatednya, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang di kota, enggak, orang kampung. Yang mungkin cuma lulus SMP atau SD gitu. Bahasa Indonesia enggak bisa. Bahasa Sundanya halus. Kalau bahasa Sunda main mungkin saya masih ngerti nih. Bahasa Sundanya halus gitu. Sehingga diterjemahin sama istri saya. Bahasa Indonesia nggak bisa. Terus orangnya diem, senyum. Senyum tuh setiap hari. Ini orang yang paling sering senyum yang saya lihat. Sampai wajahnya tuh jadi, bentuk wajahnya tuh jadi senyum. Saking rajin senyum kan ya. Kan ada orang yang bentuk wajahnya cemberut, mungkin sering cemberut. Ada orang yang wajahnya emang dia senyum. Dia nggak senyum juga udah senyum gitu teh. Saking sering senyum kebentuk kan. Kayak kita ngelatih otot kita kan kebentuk. Mungkin otot ini nggak tahu ya secara ilmiah. Menurut saya nih. Otot wajah itu terbentuk oleh gimana ekspresi wajah kita yang paling sering kan. Kalau kita sering senyum, ototnya pasti keangkat dikit. Jadi kalau mau ngangkat ini, jangan pakai alat-alat atau treatment itu. Senyum aja keangkat dikit deh. Pasti itu. Ada yang pengen ini angkat dikit, jangan disuntik, senyum. Insya Allah keangkat tuh. Dia memang wajahnya senyum. Asal ketemu dia. Jadi kita yang lagi capek kan mengurus jamaah umrah tuh lumayan tuh ya. Apalagi haji itu lelah. Pas datang ke ruang makan, ada beliau lagi makan gitu. Senyum, langsung hilang lelahnya. Ini luar biasa nih. Hampir seperti melihat pasangan, hampir ya, nggak sama. Kalau sama bahaya nanti saya di demo. Hampir seperti melihat pasangan. Memang melihat pasangan beda sih, istimewa. Ini hampir gitu. Kalau belum yang pernah ngerasain melihat pasangan, lihat dia aja cukup lah. Senyum, langsung, Pak gimana Pak? Ngobrol. Alhamdulillah gitu. Dia tawaf sehari beberapa kali nggak pernah ngomong. Kalau yang lain-lain kan pulang, alhamdulillah cium hajar aswad. Dia udah berapa kali cium hajar aswad, diam-diam aja. Dan ada orang yang dapat nih kamar dia tuh berempat, ambil yang kuat, 4 orang satu kamar. Dia dikasih yang bed tambahan. Jadi bukan bed yang udah ada di kamar, jadi dia dikasih extra bed gitu yang bednya lebih kecil, terus pair gitu bukan dia pair gitu yang nggak enak badannya, tapi dia nggak pernah, padahal dia bayarnya sama. Dia bayar dari tabungan dia sekian lama, bayarnya sama tapi nggak pernah komplain, nggak pernah ngeluh. Wah ini orang ridho banget, tawadu banget, qanaah banget, dan hatinya bersih. Pas terakhir saya ngelihat dia happy aja terus, umrohnya sendiri, yang lain berpasangan semua kan, kecuali dia sendiri yang sendiri sama beberapa orang. Nggak banyak sih yang sendiri, tapi dia bisa dibilang sering ngeliat orang berduaan sama pasangannya, tawaf berdua, itikaf berdua kan, umroh kalau berdua kan keren banget ya. Tilawah, bahkan di Masjidil Haram itu by the way ya, ada soft khusus untuk pasangan. Gak tahu kan? Promo. Ada soft di Masjidil Haram ya, itu khusus buat couple. Kalau bukan pasangan gak boleh masuk ke area itu. Tanya, pasangan? Ya. Oh iya masuk. Kita bisa sholat di sebelah kita itu istri kita loh. Itu keren banget tuh. Gimana caranya? Emang dibikin soft tuh modelnya sampai di sebelah memang istri. Jadi kita sholat. Enggak. Enggak boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu juga sih. Ada yang kayak gitu. Dia mah umroh sendiri, tawaf sendiri, makan sendiri, ke kamar. Kadang-kadang karena emang dia orang kampung banget. Kan satu kamar tuh dikasih kunci cuma 2. Kunci kamar. Dia gak bawa kunci. Sering dia pulang ke kamar, temannya baru pergi. Datang-datang tah jam berapa, dia nungguin aja sendiri. Gak pernah marah sama temannya. Pas datang, Pak udah lama. Lumayan kata dia. Gitu senyum. Datang-datang tidur. Berarti lelah banget tuh nungguin sampai masuk ke dalam kamar langsung tidur. Luar biasa nih orang. Pas udah selesai umroh saya tanya ke dia, Pak apa sih rahasianya kok bisa nyaman kayak Bapak nih? Kayaknya anteng gak ada masalah dalam hidup. Ya terima aja apa yang Allah kasih. Gitu doang.
Ridho, ini hal yang paling berharga yang saya belajar dari dia. Ridho, apapun yang Allah kasih, yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu pemberian Allah, terima aja lah. Kalau kita terima pasti bahagia. Karena kalau kita nggak terima dikasih sebanyak apapun nggak bahagia. Sesederhana itu. Ini yang panjang omongan saya nih, dia cuma segitu doang. Terima aja apa yang Allah kasih. Segitu. Saya panjangin jadi ridho lah apalah, jadi teori lah ya. Saya yang menteorikan itu nggak bisa kayak gitu. Beliau sederhana tapi bisa. Nah, ada orang yang istimewanya bukan fisik, bukan harta, bukan status sosial, istimewanya hati. Itulah Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan kita diberikan hati seperti itu sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita karena melihat hati kita yang insya Allah tidak pernah dengki kepada orang lain. Gak pernah dengki kepada teman kita yang duluan ke pelaminan, biasa aja. Ini ada surat undangan, dia mau nikah, alhamdulillah. Gitu ya. Lama-lama, diam-diam aja sih, tiba-tiba terjun dari jembatan. Gak ridho aja dengan kondisi yang orang lain dapat nikmat, dia yang paling bersyukur. Orang lain dapat musibah, dia yang sedih duluan. Ini orang luar biasa, hatinya bersih. Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan dalam materi ini. Mohon maaf kalau materinya singkat. Barakallah, semoga setiap langkah kaki teman-teman ke sini Allah jadikan penggugur dosa dan diangkat derajat di sisi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.